Bapak dan Ibu, hasil dari analisis KD yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, seperti tampak pada layar saya, pada KD 342 menganalisis struktur dan kebahasaan, teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan, dengan KD keterampilannya merancang teks editorial berkaitan bidang pekerjaan, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis, menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi, yaitu bahwa KD pengetahuan ini masih di bawah level dari KD keterampilan. Oleh karena itu, KD ketiga atau KD pengetahuan kita rekomendasikan untuk dinaikkan menjadi C6 atau level mencipta, sehingga mampu mendukung performa dari KD keterampilan merancang teks editorial. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan analisis materi pembelajaran yang terdiri atas IPK, tujuan pembelajaran, maupun materi pembelajaran itu sendiri. Sebelum kita melakukan analisis materi pembelajaran, alangkah baiknya kita lihat secara sekilas apa saja yang perlu kita perhatikan pada indikator pencapaian kompetensi atau IPK, tujuan pembelajaran maupun materi pembelajaran. Pertama, indikator pencapaian kompetensi ialah tanda-tanda berupa kemampuan siswa yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan penguasaan kompetensi dasar. Kedua, indikator pencapaian kompetensi digunakan sebagai acuan penilaian mata pelajaran yang terdiri atas beberapa KD. Karena itu IPK merupakan tolok ukur ketercapaian suatu KD. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata-kata kerja operasional yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, rumusan IPK menggunakan dimensi proses kognitif, yaitu dari C2 sampai dengan C6. Dari memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai dengan mencipta, tentu saja bisa digunakan kata kerja operasional yang sesuai dan pas, cocok dengan topik yang kita bicarakan. Selain dimensi proses kognitif, rumusan IPK juga menggunakan dimensi atau bentuk pengetahuannya, yaitu faktual konseptual, prosedural, dan metakognitif yang sesuai dengan KD-nya. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan perumusan indikator dimulai dari serendah-rendahnya C2 sampai dengan setara dengan KD hasil analisis dan rekomendasinya. Nah, berdasarkan panduan ini, maka nanti kita akan bisa menghasilkan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan levelnya, ya, supaya betul-betul bisa dipakai nanti untuk acuan menilai atau menentukan sudah tuntas atau belum dari kompetensi dasar tersebut. Untuk keperluan analisis materi pembelajaran, kita menggunakan format seperti yang
saya tampilkan. KI kita ambil atau kita dapatkan dari daftar KD yang sudah dikirimkan untuk kita. Begitu juga dengan KI 2. Nih. Kemudian KI 3 kita ambil juga dari sana, kemudian kita kopikan di bagian ini. Kemudian KI 4 keterampilan ini juga kita kopikan. Dengan demikian kita memiliki lingkungan untuk melakukan analisis yang sesuai dengan KD yang sedang kita analisis. Kemudian kolom KD, kolom IPK ini nanti akan kita isikan. Nah, KD-nya kita akan mengambil dari KD yang aslinya atau sesuai dengan yang kemarin sudah kita buat atau kita lakukan analisis. Maka KD pengetahuannya kita ambil dari sini, kemudian kita copy, dipaste ke kolom KD di sini. Kemudian untuk KD keterampilannya demikian juga. Kita ambil, kita copy, kemudian kita taruh pada kolom kompetensi dasar untuk keterampilan. Supaya kita tidak lupa, maka boleh kita kopikan ini hasil rekomendasi kita untuk ditaruh di KD pengetahuan, supaya kita tidak terlalu atau tidak lupa bahwa kemarin sudah kita buat suatu rekomendasi. Nah, sampai pada tahapan ini kita siap untuk membuat IPK, tujuan, dan menentukan materi pembelajaran. Mengingat bahwa KD pengetahuan yang kita analisis itu berada pada level C4 dan direkomendasikan untuk dinaikkan pada level C6, maka di situ ada 3 level yang akan berkaitan, yaitu menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan kemudian mencipta. Nah, selain itu, kita juga mempertimbangkan peta konsep dari sebuah teks editorial seperti tampak pada layar kita saat ini, sehingga kita bisa membuat satu keputusan untuk menentukan apakah IPK yang akan kita cantumkan di sini. Walaupun kita dibolehkan membuat IPK itu mulai dari C2, namun dalam hal ini saya menyarankan untuk dimulai dari C4 saja. Nanti yang merupakan IPK pada level C2 atau C3 itu bisa kita letakkan sebagai tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama bisa kita tentukan, yaitu kita ambil dari sini kalimatnya, kata-katanya kita gunakan di sini, yaitu tentang menganalisis struktur teks editorial. Menganalisis struktur teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ini IPK yang pertama. Yang kedua, menganalisis kebahasaan.
teks editorial berkaitan bidang pekerjaan. IPK yang ketiga bisa kita masukkan di sini, yaitu memeriksa struktur. Nah, memeriksa struktur teks, memeriksa struktur teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dan yang keempat, memeriksa kebahasaan. Kita ambil kalimatnya, ini sambungannya. Memeriksa kebahasaan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, ini IPK-nya bisa kita tambahkan seperti itu. Kemudian IPK pada keterampilan bisa kita buat seperti ini, yaitu 1. Menyusun argumen atau pendapat. Berkaitan bidang pekerjaan. Memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, yang kedua serupa, tetapi untuk menyusun saran atau rekomendasi, berkaitan bidang pekerjaan, memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ini. Dan yang ketiga, menulis teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di bagian IPK keterampilan ini kita susun ada 3 IPK seperti tampak pada layar saya. Nah, oke. Nah, demikian itu untuk penyusunan IPK. Nah, kita masih perlu untuk memeriksa kembali apakah IPK ini sudah sesuai, sudah mencukupi, karena IPK nanti akan menjadi tolok ukur ketercapaian suatu KD, sehingga kita harus memastikan bahwa indikator pencapaian kompetensi yang nanti akan kita pakai untuk mengukur ketercapaian suatu KD itu betul-betul sudah setara dengan KD-nya, atau setidaknya ada bagian yang merupakan puncak dari KD tersebut. Demikian langkah analisis materi pembelajaran sampai dengan pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Untuk pengembangan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran akan bisa diikuti pada video kami selanjutnya. Terima kasih.